persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Syukur setiap kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, datang sujud di hadapan-Mu. Sampai hari ini Engkau memberikan kami kesempatan-kesempatan, kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan. Dan ada begitu banyak perbuatan-perbuatan-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Oleh sebab itu setiap kami umat-umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di pagi hari ini, kami datang sujud menyembah di kaki-Mu ya Bapa. Kami datang membawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk mempersembahkan nyanyian syukur kami, mempersembahkan yang terbaik Tuhan untuk-Mu. Oleh sebab itu biarlah Tuhan urapilah setiap kami, kuduskanlah setiap kami, ampunilah segala dosa kesalahan pelanggaran kami dan basuhlah kami dengan darah anak domba Allah, sehingga kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu itu Tuhan, dan berjumpa dengan rahmat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bawa pujian kami hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan ku tahu
kepadamu Tuhan, persembahkan. Katakan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku ini yang menjadi persembahan kami kepadamu ya Allah ya Bapa. Segenap hidup kami jadikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kami persembahkan sebagai korban penyembahan kepadamu ya Bapa. Hidup kami yang telah dibeli dan yang telah ditebus dengan darah yang berlimpah. Hidup kami yang telah menjadi milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Inilah yang kami persembahkan bagi-Mu ya Bapa. Mari terus kerjakan Tuhan seluruh rancangan-Mu dalam hidup kami. Mari terus kerjakan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Teruslah Kau persempurnakan kami Tuhan. Hari demi hari teruslah Kau membentuk kami Bapa. Semakin hari biarlah kami boleh semakin indah di hadapan-Mu. Semakin hari biarlah kami boleh semakin menyukakan hati-Mu. Biarlah Kau kuduskan kami lebih lagi untuk Kau pakai bagi hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. persembahkan
Engkau saja yang layak untuk menerima pujian dan kemuliaan Tuhan. Di atas segalanya ya Bapa, di atas seluruh kehidupan kami. Biarlah nama-Mu saja yang akan selalu ditinggikan ya Tuhan. Mari katakan nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan
Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu 3 ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Aku datang segera, pegang apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tuhan, di menara doa ini Tuhan, ya Tuhan, bersama dengan semua para hamba-hambamu, para pemimpin di gerejamu ini Tuhan. Dan juga ya Tuhan, bersama dengan umatmu yang mengikuti secara streaming ya Tuhan, online. Kami berdoa ya Tuhan, mari kita berdoa Ibu Bapak. Ketika Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan ingat kami Tuhan, ingat aku Tuhan, ingat keluargaku ya Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah tebusan-Mu ya Tuhan. Berikan ya Tuhan pengurapan yang baru. Penuhi tiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Doa saudara. Tuhan, Kau yang telah meneguhkan ya Tuhan kami. Kau yang telah mengurapi kami. Kau yang telah memeteraikan ya Tuhan kami sebagai tanda milik-Mu. Dengan memberikan Roh Kudus di dalam hati kami. Sebagai jaminan dari semua yang Tuhan sediakan buat kami. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Beri kami kemampuan ya Tuhan, untuk bisa hidup menyenangkan hati-Mu. Kami tidak mau mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kami menjelang hari penyelamatan. Shalabalabalabala, doa saudara, doa. Shinibilabalabalabalabalabalabalabala. Berdoa untuk keselamatan orang-orang yang Kamu kasih. Mari kita berdoa untuk keluarga kita, orang-orang sekitar kita. Mari kita berdoa untuk kota kita, gereja kita, bangsa kita Indonesia. Oh ya labakashini bilabalabalabalabalabalabalabala. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami minta belas kasihan atas Indonesia Tuhan. Lawat bangsa kami. Penuhi curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan. Tuhan, curahkan hujan keselamatan buat kota kami, buat gereja kami Tuhan, gereja kami Tuhan, keluarga kami Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Biarlah ada doa pujian penyembahan. Kudus, kudus, kudus. Surga terbuka atas Indonesia, atas bangsa-bangsa, atas kota kami Palembang. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Buka suaranya, sembah Dia. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord.
chorus and angels Worship your love, holy, holy are you Lord. Tuhan, tuntun kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, berbicara secara pribadi buat kami Tuhan. Mari ibu bapak saudara berdoa untuk pelayananmu, keluargamu. Hari ini Tuhan, Engkau tahu keadaan masing-masing hamba-hambamu ini Tuhan. Umatmu saat ini, doa saudaraku. Tuhan, setiap ketakutan, ya Tuhan, setiap luka, kesedihan, Tuhan biarlah urapan kasih-Mu Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Kau berikan damai sejahtera-Mu buat tiap kami. Engkau berikan ya Tuhan iman di hati kami untuk bisa percaya. Kami akan melihat kebaikan Tuhan. Kami akan melihat satu penuaian jiwa yang besar terjadi. Tuhan, kami berdoa kuatkan, teguhkan hati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Roh Kudus, makasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali ibu bapak. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kumpul bersama-sama saudaraku, para hamba-hamba Tuhan dari berbagai kota dan juga dari Sumatera Selatan semuanya. Saya senang. Saya dapetin satu pesan daripada apa yang disampaikan oleh gembala pembina kita Pak Niko kemarin. Beliau dapatkan satu ayat yang kuat sekali dari Wahyu 3 ayat 11 ya, yang berkata, ini Tuhan, perkataan daripada Tuhan Yesus, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Saudara, di sini coba perhatikan, Tuhan tidak berkata, ya kan? Tuhan bilang, ya kan? Peganglah apa yang ada, bukan cari yang baru. Pegang apa yang ada, bukan cari yang baru. Pegang apa yang ada, bukan cari yang baru. Ya kan? Kenapa saudaraku? Ya kan? Masalahnya gini, masalah terbesar orang percaya. Ya, itu bukan kehilangan harta, bukan kehilangan jabatan, tetapi justru kehilangan apa? Identitas rohani. Saudaraku, ya, hari ini saya mau bahas tentang identitas sebenarnya. Yang harus kita pegang itu identitas. Ya saudaraku ya. Karena iblis tuh tahu selama seorang kenal identitasnya dalam Kristus ya kan, dia akan tetap kuat. Ya. Tapi kalau seseorang sudah paling tidak dirusak aja identitasnya, lalu kehilangan identitas, dia akan keputusannya pasti kacau. Ya saudara, itu ngerusaknya saudara, kerajaan Allah tuh dirugikan habis-habisan dah. Karena dunia, sekalipun mungkin di mata Tuhan dia kan udah rusak, identitas sudah ada. Tapi dunia masih lihat dia ini hamba Tuhan, orang Kristen ini. Yang seharusnya saudara hidupnya gak seperti ini. Saya bisa ngerti gak sini? Katakan amin. Jadi ya kan ini yang saya mau ajak kita untuk bahas saudaraku. Ya kita bicara, Tuhan bilang apa saudara? Aku datang segera. Ya kan? Peganglah apa yang ada padamu supaya seorang pun tidak mengambil mahkotamu. Yang kita pegang itu apa sih sebenarnya? Kan identitas ini. Saudaraku, iman, kebenaran, panggilan Tuhan, karakter. Itu pegang. Sedangkan mahkota ini bicara tentang apa? Ini bukan cuma sekedar hadiah. Mahkota ini bicara tentang apa? Kehormatan. Saudara, katakan amin. Kalau saudara dan saya hidup ngerti identitas rohaninya, lalu kita hidup sesuai dengan identitas kita, maka kita akan dapat mahkota. Mahkotanya itu berupa apa saudara? Di sini terus kehormatan, apa? Otoritas, upah kekal, posisi rohani. Ya. Nah, ulang-ulang Tuhan kata, jangan biarkan seorang pun mengambil apa? Mahkotamu. Jangan biarkan siapapun, dengan kata lain, mencuri apa?
identitas dan panggilanmu. Kalau identitasmu diambil, keintimanmu akan hilang. Lalu mahkotamu akan hilang di ujungnya. Saya bisa dapat di sini, katakan amin. Nah, jadi saya mau bicara tentang banyak nih orang Kristen, hamba Tuhan. Ini perlu kita doa secara pribadi, beritahu kepada diri kita tentang identitas kita. Karena identitas diakses. Untuk apa saudara? Untuk masuk kerajaan Allah itu aksesnya hanya kalau kamu tidak lahir baru. Yohanes 3:3. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi artinya saudara, kayak identitas itu kita udah ngerti kan? Jadi saudara apa? Sebagai warga negara Republik Indonesia, WNI, kita punya identitasnya apa? KTP. Betul gak saudara? KTP. Saudara mau masuk apapun, orang minta apa? KTP. Saudara mau jual beli sama notaris. Notaris yang pertama minta KTP. Pengacara minta surat kuasa untuk beracara. Pertama-tama yang diminta apa saudara? KTP-nya. Betul gak saudara? Identitas. Waktu Tuhan datang kedua kali, dia akan jemput orang yang punya identitas sebagai apa? Anak Allah. Saya bisa dapat ini. Ya kan? Jangan sampai Tuhan bilang, aku udah kenal kamu. Kenapa Tuhan udah kenal? Karena dia ngakunya sebagai anak Allah, tapi identitasnya bukan anak Allah dia. Nah ini yang kita mau hari ini saya mau bagian singkat saja. Supaya saya sudah bahas juga di hari Minggu. Tapi dalam skop kita lihat sebagai hamba Tuhan kita ini. Yang pertama saudara, kenapa kok kita harus mengenal identitas rohani kita secara baik. Yang pertama adalah identitas itu itu menentukan apa? Ketahanan rohani kita. Amin. Ya. Kita sering bicara kita mau hidup bergantung sama Tuhan. Kita bicara bahwa kita mau hidup bergantung dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Kalau kita mau hidup bergantung sama Tuhan, saudara saya harus ngerti tentang apa? Identitas rohani kita dalam Kristus. Ya, kita harus hidup sesuai dengan identitas. Karena dari identitas ini lahir apa? Otoritas. Dari identitas lahir apa? Otoritas. Ya, dasar firmannya ada kan? Yohanes 1 ayat 12. Apa bunyi saudara? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa atau exousia, hak dan otoritas yang sah supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saya ketika kita menerima Allah, menerima Yesus sebagai Tuhan, maka apa saudara? Pada saat itulah kita disebut anak-anak Allah. Katakan nama identitas kita. Di dalam identitas itulah kalau saudara hidup dan berlaku sebagai anak Allah, di situ ada otoritas. Jadi kalau saudara dan saya mengerti identitas, kita pasti ngerti tentang tugas, panggilan dan tanggung jawab. Betul gak? Identitas saudara sebagai suami. Identitasnya. Betul gak saudara? Suami dari istri yang nama siapa? Kalau udah tahu identitasnya, kita udah tahu panggilan kita sebagai suami apa. Tugas kita tuh apa. Iblis itu berusaha. Saudaraku supaya kita ini lupa akan apa? Identitas kita. Tapi kalau kita ngerti identitas kita sadar, maka saudara kita bisa menjaga diri kita. Ini cerita yang gampang, yang sering contoh-contoh sudah orang banyak cerita tentang pada waktu sekarang namanya King Charles. Dia dulu adalah masih pangeran, masih anak kecil, saudaraku. Ya ibunya yang jadi kepala negara Ratu Elizabeth. Ada upacara kenegaraan saudara. Dia ini calon raja. Tapi yang namanya anak kecil, becicilan saudara. Wah diri segala macam. Dibilang sama ibunya, Charles diam, Charles diam. Dia masih jalan. Tapi tiba-tiba saudara Ratu Elizabeth manggilnya tidak Charles. Prince Charles. Pangeran Charles, diam. Ketika dipanggil Pangeran Charles, dia sedang manggil apa? Identitas. Diam. Dia tahu. Sebagai penerus tahta, kelakuan aku gak bisa pecicilan seperti ini walaupun aku masih anak kecil. Saya bisa ngerti gak?
Katakan amin. Nah ini dia. Jadi kenapa kok identitas itu menjadi satu? Itu adalah fondasi daripada apa? Kekuatan kita. Karena di dalam identitas mengandung otoritas dan kuasa. Di dalam identitas kalau kita tahu, itulah yang membuat kita mau taat, mau setia. Bahkan bisa sampai akhir. Kalau saudara dan saya ngerti tentang identitas kita di dalam Kristus. Kenapa kok bisa identitas dalam Kristus bisa kuat? Karena yang saudara tahu adalah begini. Seperti Paulus berkata, aku tuh udah gak ada rahasia loh. Soal aku kelimpahan, aku gak jadi sombong. Aku kekurangan, aku gak putus asa. Lalu dia kutip dengan kata-kata identitas. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Karena aku di dalam dia. Identitas aku adalah dalam Kristus. Yang memberikan kekuatan buat saya. Kuat untuk tidak sombong. Kuat untuk tidak minder. Ketika aku sedang ngalami. Dan ketika dia bilang, ya saudara, waktu aku kekurangan. Tidak ada yang bantu aku pada waktu itu. Tapi kamu jemaat Filipi, kamu memberi melampaui daripada kebutuhan saya. Lalu dia berkata apa saudara? Allahku akan mencukupi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan apa? Di dalam Kristus Yesus. Jadi bayangin saudara, kalau saudara saya ngerti tentang identitas kita dalam Kristus. Apa yang terjadi? Gak ada bilang gak kuat lagi. Gak ada yang ngomong lagi, mati aku nih. Sekarang masa susah, ngeluh terus. Enggak. Karena ketika kita tahu identitas kita. Aku adalah orang-orang pilihan. Dia yang pilih aku. Dia kuduskan. Kuduskan apa? Dia pisahkan aku, khususkan aku untuk satu penugasan. Untuk satu tugas, untuk satu tanggung jawab. Saudara, supaya aku bisa berhasil ini. Dia tutup dengan kata apa? Yang dikasih sebagai orang-orang pilihan Allah. Yang dikuduskan dan dikasih. Katakan amin. Karena aku dikasih, aku percaya. Apapun yang aku butuhkan, Tuhan akan cukupi. Ketika aku butuh kebutuhan rohani, damai, sukacita, kekuatan. Ketika mengalami aniaya, fitnah, sesuatu yang jahat. Aku bisa kuat tetap bisa mengampuni. Aku butuh kebutuhan rohani ini. Dia cukupi kebutuhan aku. Ya, aku butuh untuk sehat supaya bisa jalanin tugas. Dia sembuhkan sakit penyakitku atau dia berikan kesehatan buat saya. Ketika aku butuh orang-orang untuk dukung, untuk tolong, untuk bentuk, untuk proses. Dia kirim orang-orang. Itu namanya orang yang apa? Kita percaya dikasihi. Kita dipilih, kita dikuduskan, kita dikasih. Itu identitas saudara saya. Yang ngerti katakan amin saudara. Makanya kalau kita ngerti identitas kita. Saya yakin saudara saya akan kuat. Apalagi saudara identitas kita. Roma 8 ayat 1 katakan apa? Demikianlah sekarang. Tidak akan ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi hidup kita gak hidup dengan rasa bersalah tentang masa lalu. Saudara saya dapat poinnya sini, katakan amin. Ya. Nah. Saya berdoa ketika badai sedang datang dalam hidup saudara. Ya, saudara mengerti yang menentukan bukan kekuatan sendiri. Tetapi pengenalan kita akan siapa kita di dalam Kristus. Sebagai pemimpin, saya mau kasih tahu. Otoritas kita tuh tidak cukup dari jabatan kita. Ngerti? Saudara punya jabatan, di situ saudara punya otoritas kuasa, ada cukup itu. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan apa? Identitas kita di dalam Tuhan itu. Siapa aku dalam Yesus? Apa kata Tuhan tentang aku? Itu yang harus terus kita gali sebagai hamba Tuhan. Saudaraku, ini harus tahu. Karena masih banyak di antara kita, saudara. Ya kan? Yang kena tipu sama iblis. Iblis tuh ingat saudara. Dia selalu berusaha setiap menit. Saya bilang tiap menit. Setiap saat.
dia akan serang identitas kita atau dia curi identitas kita. Saya kasih contoh. Dari sejak Taman Eden, apa yang membuat Hawa melanggar perintah Tuhan? Lalu dia ajak Adam untuk melanggar perintah Tuhan. Dari siapa? Tipu daya daripada iblis. Apa tipu dayanya? Apa serangan iblis sehingga mereka bisa jatuh? Saudara, dia serang identitas. Apa benar Tuhan berfirman seperti itu? Ngerti gak saudaraku? Ya kan? Dia sedang meragukan identitas Allah. Sebagai Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang benar. Gak benar dia ngomong kayak gitu. Itu serangan identitas terhadap apa? Terhadap Allah. Ngerti gak saudaraku? Yang kedua, gak mungkin Tuhan juga mau ngomong seperti itu sama kamu. Itu kan cara-cara iblis, saudaraku. Ya kan, untuk apa? Saudara, merusak kepercayaan. Supaya timbul yang namanya keraguan. Betul gak saudaraku? Katakan amin. Apa benar? Kau tahu gak dia? Jadi iblis tuh jelekin Tuhan. Waktu jelekin Tuhan dia serang identitasnya. Dia hantam fondasi kepercayaannya Adam. Saudara, dengan serang identitas. Waktu Yesus jadi manusia jadi manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Waktu Yesus ada di padang gurun, yang dilakukan iblis itu apa? Iblis berkata, saudaraku, kita udah tahu sebelum memasuki padang gurun, saudara, ada suara dari surga ketika Yesus keluar dari sungai Yordan. Apa bunyinya? Inilah anak yang kukasih. Kepadanya aku berkenan. Padahal Yesus belum kerja apa-apa, belum ada prestasi apapun. Tuhan udah bilang, Bapak udah bilang, ini anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Waktu Yesus dicobai, apa perkataan iblis? Yang pertama, saudara, jika kamu anak Allah, ya kan, ubahlah apa saudaraku? Ubahlah apa? Batu ini menjadi apa? Roti. Saya mau nanya sama saudara, perkataan iblis ini tepat gak untuk diucapkan sama Yesus? Tepat. Kenapa? Karena Yesus dalam kebutuhan sedang lapar. Betul gak? Yang kedua, ya kan, tepat gak perkataan iblis sama Yesus? Bahwa Yesus sanggup gak Yesus ubah batu jadi roti? Sanggup gak? Sanggup. Nah pertanyaannya gini, kenapa kok yang dia serang adalah kalau kamu anak Allah, buktikan kamu bisa ubah batu jadi roti. Saudara bisa bayangkan gini. Peperangan dalam diri kita sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai manusia lah, selalu ingin membuktikan diri supaya kita bisa diterima, dihargai, dicintai. Betul gak? Diikuti, didengarkan. Kita mau buktikan diri kita dengan selalu berusaha, berjerih lelah mengubah batu jadi roti. Lihat ini roti, lihat tunjukin. Dari kecil, mungkin ada beberapa orang tua atau kita ngomong sama anak kita, kalau kau akan sebut anak bapak, anak mama, kalau kau belajar keras, nilaimu bagus. Betul gak? Itu kan kita sedang ajarin anak kita untuk rubah batu jadi roti, hasil. Loh, padahal tanpa dia punya hasil, nggak ubah roti jadi anggur pun. Lihat saudaraku, urutannya apa? Dia sudah dikatakan ini anak yang kukasih, kepadanya aku nggak perlu ubah batu dan roti. Kalau dia ubah batu jadi roti, itu bukan atas perintah iblis. Harusnya. Atas perintah siapa? Bapa. Saudara bisa bayangkan, seandainya Tuhan Yesus meladeni tantangan daripada iblis. Saudaraku, saya mau kasih tahu. Walaupun dia bisa lakukan. Saudara, perhatikan sini. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak lagi melayani Bapa. Tapi melayani siapa? Iblis. Sepanjang hidupnya pembuktian diri. Pembuktian diri. Dampaknya apa? Otoritas Yesus bukan berasal dari Bapa lagi.
Karena otoritas itu lahir dari apa? Ketaatan kepada Bapa. Saudara punya otoritas itu berasal daripada kepada siapa saudara nurut. Amin. Makanya ada orang berkata datang, ya kan? Saya ini datang ke sini, ya kan? Ya atas nama, dia bilang gitu kan, betul, atas nama ini. Saya bisa dapat tidak? Dan saudara tahu nih, ya kan? Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, tidak perlu kita buktikan pada orang lain. Itu yang buat kita capek, supaya kita bisa diterima. Kenali identitasmu dalam Tuhan. Katakan sama saudara, sama anak juga gitu. Yang penting kita minta dia, ya kan? Ya kan? Kamu harus bisa jadi berkat, jadi saksi, jadi terang. Kerjalah, belajarlah sekeras mungkin. Kalau kamu sudah lakukan ini sesuai dengan tuntunan Tuhan, hasilnya serahkan kepada Tuhan. Katakan sama saudaraku, itu gak perlu untuk dikasih tahu untuk orang lain. Ini loh aku loh. Kalau pelayanan kita mau bertumbuh, mau berbuah, berhenti hidup menurut standar dunia. Standarnya apa? Berusaha membuktikan diri bahwa kita bisa ngubah batu jadi roti. Pemimpin yang berbuah adalah pemimpin yang hidup dengan apa? Kuasa dan otoritas dari Allah. Kalau saudara mau hidup dalam kuasa dan otoritas Allah, tunduklah kepada Allah. Katakan amin. Kita akan hidup dalam kuasa dan otoritas kalau kita hidup sesuai dengan identitas rohani kita. Ya, hidup sesuai identitas rohani adalah hidup dalam apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, apa? Kelemah lembutan dan kesabaran. Katakan amin. Nah, jadi sebagai hamba Tuhan nih saya mau kasih tahu gini saudara. Kan saudara percaya gak kekuatan kita adalah kekuatan doa, betul gak? Kalau ada apa kita doa. Saudara percaya gak? Masih percaya kekuatan doa saudara, amin? Sebagai hamba Tuhan harus percaya dengan kekuatan doa. Saudaraku, ya kan? Kita berdoa karena kita masih punya pengharapan. Kita berhenti berdoa, kita udah gak berharap lagi sama Tuhan. Perhatikan saudara, ketika kita ada doa, ada pengharapan, maka Tuhan akan berikan kita iman. Ketika iman itu sempurna, maka kita akan bisa melihat mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Nah, oleh karena itu satu kuncinya. Kalau kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Apa saudara? Kata apa yang kita butuh dari Tuhan setiap hari? Belas kasihan. Perhatikan saudara. Sebagai hamba Tuhan jangan sampai hilang kata yang pertama ini. Kolose 3:12. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah apa? Belas kasihan. Saya sanggup. Katakan amin. Jangan kejam. Yang kedua, saudaraku saya mau katakan begini ya. Perhatian gini, belas kasihan. Kalau kita menaruh belas kasihan, apa sih belas kasihan saudara? Ini kan kasih dalam tindakan. Yang dimana kita bisa berpikir, melihat bukan dari tempat kita. Dari tempat siapa? Tempat seseorang itu. Ketika Tuhan mau menolong kita, kita berseru lewat doa-doa kita saudaraku. Tuhan tolong pelayananku, tolong keadaanku, tolong keluargaku. Tolong Tuhan, bantu aku sedang mengalami pergumulan yang berat. Yang gerak ketika Tuhan lihat kita berdoa, saudara. Yang kita harapkan adalah waktu dia lihat, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Kalau ada belas kasihan lalu akan dilanjutkan dengan apa? Kemurahan hati dia. Kalau udah ada kemurahannya, yang ketiga apa saudara? Kerendahan. Kerendahan hati bicara apa? Kata barak. Dalam bahasa Ibrani kata barak itu kata memberkati, kata berkat. Itu saudara tuh diterjemahkan di mana pada waktu Allah memberkati kita, Tuhan barak sama kita. Dia menekuk lututnya. Merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk bisa berjumpa dengan kita yang adalah debu dan tanah. Saudara ngerti gak? Poin gak? Dapat gak poinnya? Katakan amin saudara. Ya. Jadi
kalau kita sebagai ciptaan, sebagai hamba Tuhan, saudara, kita selaraskan yang namanya, kita pakai sebagai identitas, sebagai orang percaya. Kita pakai jubah yang namanya belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, ketemu sama Tuhan. Selalu Tuhan akan tolong. Tuhan akan tolong, katakan amin. Lalu ditambahkan kata kelemah lembutan. Itu bicara apa saudaraku? Hanya orang yang lemah lembut, orang yang bisa belajar. Yang mau mendengar. Yang ketiga katakan amin. Yang bisa bertumbuh dan dapatkan pewahyuan. Katakan amin. Yes. Lemah lembut itu bukan membuat kita, membantu kita untuk tidak mudah memberontak. Melawan, berargumentasi dengan Tuhan. Yang ditutup dengan apa? Apa? Kesabaran. Kesabaran itu artinya apa saudara? Istilah long suffering. Kuat. Hadapi apa? Kesusahan atau penderitaan. Saudara dapat sini poinnya, katakan amin. Saya kasih contoh saudara, identitas. Ya kan? Identitas kita. Saudara sebagai anak Tuhan. Di dalam itu ada otoritas. Otoritas ini bisa diaktifkan. Kalau saudara hidup sesuai dengan atau bekerja. Sesuai dengan identitas. Saya contohnya adalah apa? Seorang polisi. Kalau identitasmu adalah seorang polisi. Dalam keseharian. Perhatikan. Ya. Karena kita jadi polisi, maka negara memberikan apa? Otoritas, kewenangan untuk menegakkan hukum. Setiap pelanggar hukum, kita punya otoritas. Untuk apa? Untuk tangkap mereka. Saudara, lalu kita hukum mereka, bawa mereka pada pengadilan. Siapapun itu saudaraku. Kalau penegak hukum dalam hal narkoba, misalnya saudara, menjadi direktur atau kasat narkoba. Perhatikan, sepanjang dia ngerti identitasnya, dia jalankan tugasnya, tanggung jawabnya sebagai kasat narkoba, maka negara memberikan dia otoritas, wewenang untuk nangkep para bandar. Betul tidak saudara? Supaya tidak terjadi peredaran narkoba. Tapi ketika dia lupa akan identitas dia, bahwa dia adalah penegak hukum dalam bidang narkoba. Waktu dia lupa, pasti dia gak akan bertindak sebagai penegak hukum yang nangkep bandar. Kalau dia lupa identitasnya, maka dia jadi apa saudara? Justru dia jadi bandar. Saya ngerti. Jadi berita besar, polisi jadi bandar narkoba. Kenapa kok polisi jadi bandar? Karena dia lupa sama identitas dia. Kenapa dia bisa lupa sama identitasnya? Saudara, karena dia bergaul dengan orang-orang yang identitasnya adalah bandar narkoba, pelanggar hukum. Saudara dan saya, identitasnya adalah anak Tuhan. Orang pilihan, yang dikuduskan, yang dikasihi Tuhan. Perhatikan, iblis akan berusaha untuk serang identitas kita atau curi identitas kita. Dengan cara apa? Kita tidak lagi bergaul dengan Tuhan. Saudara, ya kan? Kita gak lagi jaga kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita gak jaga hubungan kita dengan Roh Kudus. Kita gak jaga dengan komunitas orang percaya. Saudara khusus, kita gak jaga kekudusan. Kita gak jaga daripada apa? Kasih yang mula. Kalau ini semua udah gak ada lagi. Akhirnya saudaraku, kita akan kehilangan identitas. Amin. Saya ingin saudaraku, kenapa kok katanya hamba Tuhan kok bisa melakukan ini itu. Gak nyangka ya. Enggak, dia tuh pertama diserang dulu identitasnya. Lama-lama dicuri identitasnya. Iblis tidak bisa curi keselamatan saudara dan saya. Yang dia curi adalah apa saudara? Mahkota. Identitas ujungnya. Kalau identitas hilang, keintiman hilang. Ujungnya apa saudara? Mahkota kita akan hilang. Mahkota itu apa? Kehormatan.
posisi rohani. Jabatan di gereja bisa aja masih. Tapi kalau kita nggak kenali, nggak hidup sesuai dengan identitas kita, selesai kita. Simple enggak? Simple sih pesannya. Katakan amin. Ini masuk ini saudara. Mulut dijaga. Mulut dijaga saudaraku. Sikap hati. Sudah dapat gak poinnya? Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Yuk. Lebih dalam aja ya, lebih dalam ya. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu Hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Saudara tahu gak tentang identitas ini? Kita bisa makin lama makin kenal siapa kita dalam Tuhan. Itu peranannya siapa? Roh Kudus. Kalau gak ada Roh Kudus tidak bisa. Makanya saya minta, ya saudara dengan sangat ya. Ini confirm, kemarin juga Pak Niko udah ngomong, ya kan? Usahakan semuanya jemaat pengerja dipenuhi Roh Kudus. Tanda awal seorang dipenuhi Roh Kudus adalah apa? Berbahasa roh. Pastikan mereka penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini meterai. Makanya ada kata di dalam Efesus 4 ayat 30 apa? Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi identitas kita, KTP kita untuk kerajaan Allah itu apa? Roh Kudus. Yang ngerti katakan amin. Itu meterai kita saudaraku. 2 Timotius 2 ayat 19 ya kan? Di sini ya ini tandanya, penegasannya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan apa? Kejahatan. Jangan jahat. Mungkin kau dilukai. Ada orang mungkin berbuat salah, berbuat jahat, tapi kita jangan. Kita udah tahu kan? Istilah rame sekarang viral, korban justru jadi tersangka. Kenapa korban bisa jadi tersangka? Karena dia membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu kan firman banget itu sebenarnya. Kalau kita balas kejahatan dengan kebenaran, tidak mungkin korban jadi tersangka. Betul gak saudaraku? Di mata Tuhan juga begitu. Kenapa kok Alkitab jelas? Itu jelas, hukumnya tinggi tuh. Filosofinya sudah. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Apalagi orang itu tidak pernah berbuat jahat sama kita. Apalagi orang itu sudah banyak berbuat baik. Jangan kita berbuat jahat.
Kalau kau berbuat jahat, sebenarnya identitasmu itu bukan anak Allah. Itu poinnya sana. Identitas, jangan heran nanti Tuhan akan tolak kamu. Jangan buat jahat hanya karena saudara tidak dilibatkan. Pakai istilah anak-anak ini kan dijadwal. Lalu kau rusak. Kau buat dengan kejahatan misalnya. Kata-kata, sabotase segala macam rusak. Jangan sampai kita buat jahat dalam hal apa? Ibadah, penyembahan. Itu fatal. Fatal. Ada 2 contoh. Ya kan, bagaimana rusak ibadah. Kalau kita tidak setuju dengan gereja mana, pendeta mana, ibadah mana, jangan rusak. Di situ ada Tuhan kok. Itu ada firman. Contoh saudaraku, ada 2 yang ngomongnya sama, tapi respon Tuhan beda. Siapa? Ya kan, bagaimana mungkin hal itu terjadi padaku? Pertama diucapkan oleh siapa? Imam Zakaria. Tapi di mana? Dalam penyembahan. Tuhan bikin bisu dia. Yang kedua siapa saudara? Maria. Tapi tidak ada apa-apa. Terus lagi saudara. Lihat lagi saudara. Lihat lagi. Kapan Yudas Iskariot itu kemasukan setan? Udah sering dia maling, mencuri. Ketika Tuhan lagi disembah oleh Maria. Diurapi dengan minyak. Lalu dia senggol Tuhan. Gak pantas uang sebanyak itu. Dikasih ke Tuhan. Dia mau ganggu, mau sabotase. Daripada si perempuan itu yang mengurapi. Gak usah kau dia rendahkan sekali. Kalau ini. Lebih baik uang itu. Kasih ke orang miskin. Sejak itu saudara. Itu nyenggol. Penyembahan itu. Kadang kita main-main dengan penyembahan. Jangan selalu berpikir. Ada kadang-kadang kesalahan-kesalahan seperti. Dia lebih jahat loh. Lebih ini loh. Kok dia aman ya? Lain. Jangan senggol yang namanya ketuhanannya Yesus. Hadiratnya jangan main. Bisa dapat gak poinnya? Katakan amin. Ini bukan saya ini gitu. Ya kan? Kalau kita nggak bisa, kita nggak ini kan diam. Identitas kita ini anak Allah. Gereja manapun asal dia nyembah Allah, kita namanya Yesus. Kita jangan usik itu. Apalagi jangan. Saudara dapat gak poin ini? Katakan 2 Korintus 1 ayat 22, 21 sampai 22. Ini baca ayat ini. Ini bagus sih. Kita baca 1 dan 3. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan Allah untuk kita. Saudara, saya bisa punya akses, ya kan, menerima segala yang disediakan Allah itu karena peranan siapa? Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada tanda pengenal, tanda identitas kita untuk kita bisa masuk, punya akses dalam apa? Kerajaan Allah. Segala berkat rohani. Ini yang saudara. Makanya saudara tiap hari sebagai hamba Tuhan bahasa roh. Bahasa roh sampai saudara rasanya seperti sudah plong, lega. Itu yang namanya jangan simpen salah orang, jangan simpen dosa. Jangan simpen dosa sendiri. Kapan saudara? Waktu bertobat dan bahasa roh itu. Bersihnya kita ketika Roh Kudus memenuhi kita. Saudara, kita bisa ampuni lalu kita nggak kesel, nggak pahit lagi. Itu Roh Kudus. Berkali-kali saudaraku, waktu MDPJ kemarin di Sentul, saudara, itu waktu ada penyembahan itu yang dipimpin oleh anaknya Pak Billy, cucunya Pak Niko itu, Jenis. Ya dia dilawat nangis. Saya tidak dilawat, kayaknya Bu Andi juga dilawat. Pada waktu saya dilawat, saya nangis, saudaraku. Roh Kudus itu mulai bersihkan hati saya. Dengan cara apa saudaraku? Saya disuruh mendoakan orang-orang
Yang saya itu seperti sudah ampuni, sudah lupakan segala macam. Itu daftarnya, diingetin semua, sebut nama itu. Sebut nama itu. Lepaskan berkat. Lepaskan berkat. Doakan mereka, doakan segala macam supaya masuk dalam pesta kawin anak domba Allah. Tujuannya adalah apa? Untuk membersihkan saya. Bukan artinya saudara membenarkan kelakuan mereka, perbuatan mereka. Bukan, terhadap saya, bukan. Tapi untuk apa? Membebaskan saya supaya saya tetap bersih, naik. Saya bisa lagi, katakan nama Yesus. Dan itu peranan siapa? Roh Kudus, Roh Kudus. Setelah itu bisa akses, naik. Kan doa kita kan sebagai hamba Tuhan, biar setiap hari Minggu di tempat di mana kita sebagai gembalanya, kita kan rindu. Tuhan percayakan jiwa-jiwa, betul gak? Ada gak masih, ada gak doa seperti itu saudara? Masih kan doakan? Saya doa seperti itu tiap minggu. Tuhan tambahkan jumlah bilangan yang bisa beribadah minggu ini. Tambahkan Tuhan orang jiwa baru atau jiwa lama yang sudah lama. Kita doakan. Saudara itu, Tuhan bilang kau doakan dulu nih orang-orang ini. Sebut namanya masing-masing. Wah kami dilawat sudah. Saya minta Tuhan. Tuhan bilang ya aku jawab. Dan hari Minggu saya lihat. Yang ibadah pagi. Ya itu kan Pak Agus penambahannya luar biasa. Yang kedua nambahan yang sore. Saya termasuk. Ini contoh. Kan saya kan yang di Induk. Ini harus ada. Identitas saudara, kalau saudara ini hamba Tuhan, gembala-gembala segala macam. Harus ngerti tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, panggilan itu. Doakan itu. Harapkan itu bisa berkembang. Katakan amin. Jangan mikirnya yang lain-lain untuk supaya bisa dapat uang, dapat populer, nama, semua orang itu. Kalau itu gak masuk, kamu gak akan berbuah. Nanti akhirnya cuma dipakai tapi gak pernah dipercaya. Kita kan ingin dipakai Tuhan dan juga dipercaya. Orang yang dipakai Tuhan itu Matius pasal 7. Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Aku sudah menyembuhkan orang sakit. Betul gak? Itu orang dipakai. Tapi Tuhan, aku udah kena kamu. Terbuang dia. Cuma dipakai. Tapi ke orang yang dipercaya. Baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Masuk. Turut dalam kebahagiaan Tuhan. Banyak orang mau dipakai. Kalau dipakai kan terkenal, duit banyak. Wah punya segala macam kekuasaan. Wah pujian, penyembahan dan dapat. Itu orang dipakai. Tapi harus naik ke atas. Jadi orang yang bisa dipercaya sama Tuhan. Dipercaya karena kita ngerti identitas kita. Sudah dapat? Sudah katakan amin. Ini yang kita harus gali. Saudara, biar ini makin ke depan. Saudara akan lihat, jadi hamba Tuhan itu akan berusaha keras membuktikan diri mereka masing-masing nanti. Untuk bisa mengubah batu jadi roti. Kita tidak usah buktikan itu. Taati apa yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan gak suruh kita ubah batu jadi roti, tidak usah diubah. Nanti orang bilang, kok gak seperti dia ya? Kok dahsyat dia bisa ubah roti loh. Batu jadi roti loh. Kok mana? Kapan? Kapan batu tetap jadi batu ini? Gak usah pusing. Kalau Tuhan tidak suruh. Setuju? Gak usah buktikan diri. Lakukan identitasmu apa, tugasmu apa, panggilanmu apa. Jalani. Berbuah di situ. Itu nasihat saya untuk hari ini. Katakan amin. Tidak usah tujuk-tujuk aku lebih. Berapa? Nanti ngumpul lagi sesama gembala cabang. Kau sudah jemaat berapa sekarang? Berapa kau ini? Tidak maju-maju kau ini. Batu semua. Mana rotinya? Pantas kau lapar terus. Amin. Hatimu jangan jauh dari Tuhan. Yang penting mahkota kita tidak dicuri. Karena kita intim dengan Tuhan. Kita ngerti identitas kita. 3 ini. Katakan identitas, keintiman, mahkota. Jangan hilang. Ya, jangan hilang. Kita doa yuk. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan turunkan berkat-Mu Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Menjadi hamba Tuhan yang berbuah. Ya Tuhan yang berhasil, beruntung, berbahagia, makarios. Kami
percaya kami jadi hamba Tuhan yang bukan cuma dipakai Tuhan. Tapi kami menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Karena kami punya integritas dan kami juga punya skillful ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.